Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya, dan juga BGB ya, BGB teman-teman, karena udah lama saya nggak bahas BGB. So kemarin ada saya update ya untuk Ethereum dan juga ETC, kemudian Bitcoin dan juga Alpha, AAV, Chainlink, CRV, dan ya ini Shiba, Sui, Solana, XRP, AAV lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang sering banget nanyain Sui gitu ya, ya harganya belum gimana berubah gitu teman-teman ya, bisa dilihat untuk perspektif yang kemarin saya ada sharingkan untuk 4-5 hari yang lalu ya, khususnya untuk teman-teman yang memang sudah akumulasi di bawah ya. Kemarin ada kenaikan kan 30% dan something ya, pas rebound ya udah cicil jual gitu loh, simple teman-teman. Nah jangan malah maksa masuk ya, ketika koreksi udah nyangkut bingung nggak tahu mau ngapain, akhirnya komen, update dong Sui gimana nih nyangkut, update dong Bome, Mudeng, apalagi ya, banyak lah ya, gimana nih update-nya, nyangkut nih bla 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 gitu ya. Balik lagi teman-teman, ketika memang kalian udah memutuskan beli ya di harga tertentu dan ternyata analisa ataupun keputusan kalian meleset ya, kalian harus mempunyai exit plan, entah itu cut loss misalkan yang trading harian, atau yang scalping yang cut loss, stop loss ya, bukannya di hold lama-lama sampai liquid teman-teman, sampai margin call, sampai liquid ya. Kita lihat hari ini Bitcoin udah new all time high ya, 106.000 something, which is nice. Tapi ya setiap kali Bitcoin bikin new ATH, Bitcoin dominasinya ngepam juga. That's why kenapa altcoin tadi pagi nih sempet rebound dan akhirnya koreksi lagi teman-teman. Cuma beberapa ya lah yang masih lumayan lawan arus, tapi overallnya malah balik koreksi lagi di harga sebelumnya gitu ya. Jadi intinya atau ujung-ujungnya sideways. Dan kita juga menunggu untuk news event yang penting ini teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk per 16 Desember ya, ini ada S&P dan juga Global US Manufacturing sama Service PMI ya, ini jam 9.45. Kemudian di 17 Desember ini ada core retail sales sama retail sales jam setengah 9 malam. Dilanjut di tanggal 18 Desember ini ada crude oil inventory, dan tanggal 19 ya, tapi ini dini hari, berarti tanggal 18 Desember lewat sedikit ya, subuhnya itu jam 2 dini hari ini ada FOMC, Economic Projection Statement, kemudian Fed Interest Rate Decision tuh teman-teman. Apakah memang benar sesuai forecast sebelumnya 475 dan dia masih cut rate 0,25 jadi ataupun menjadi 4,5%. Jadi kalau ini yang terjadi dan the Fed cenderung dovish gitu ya, dan market peluang ya untuk lebih hijau itu besar. Jadi ini main eventnya lah ya, jadi kita benar-benar menunggu tanggal 18-19 inilah teman-teman ya. Jadi sisa beberapa hari, 2 hari lagi lah ya, jadi bersabar untuk kita semua, hopefully kita mendapatkan yang terbaik. Cuman yang perlu diantisipasi adalah kalau memang tidak sesuai harapan ya, kalian harus punya plan B nya. Nah kalian harus siapin dari sekarang teman-teman, apakah memang kalian ada spare cash lagi. Jadi kalau misalkan amit-amitnya nih ada bantingan, kalian bisa beli bawah lagi atau DCA lagi ya. Kita hanya mengantisipasi itu teman-teman. Oke. Kemudian karena tadi udah new all time high ya, ini kan beberapa area tebal kalau lihat per 24 jamnya. 103.000, 104.000, 105.000 ini udah kesikat. Ya yang sell short ini kebantai teman-teman. Nah, sekarang banyaknya yang bawah nih gantian. Bahkan terdekatnya di 104.100 aja ini udah tebal nih, 58,56 million US dollar. Kemudian next lagi tuh di sekitaran 101 ribuan dolar nih. Jadi ini tebal banget bagian bawahnya, bagian atas masih ada yang tebal, masih di 106.232 dolar. Kemudian per 3 harinya, nah kita lihat ya per 3 harinya so far sih yang cenderung jauh lebih tebal itu malah di bagian bawah nih, sekitar 99 sampai 100 ribu dolar ya. Jadi antisipasi setelah dia rebound kayak gini menjelang keputusan The Fed itu biasa cenderung akan volatile. Ketika dia disikat atas, bisa aja dia sikat bawah. Jadi overallnya dia cuma sideways aja sampai nanti The Fed kasih pengumuman, yaitu antisipasinya. Kemudian kalau kita lihat dulu untuk Bitcoin dominance, nah ini yang masalahnya sebenarnya ya. Kalau kemarin terakhir kita lihat secara GS 1 day ya, 1 harinya kan cakep nih sebenarnya. Dia udah rejection, breakdown ya, naik retracement, reject lagi gitu ya. Kemudian di sini sudah breakdown beberapa area, dan kalau kita lihat lebih detail 4 jamnya sebenarnya ya, di sini adanya channel dan di sini adanya
resisten sebelumnya MA21, SNR sebelumnya, kemudian plus juga golden ratio di bagian atas. Jadi di sekitar 56,5 dan di 57% ini ada beberapa resisten yang strong, dan bahkan di sini di break sama Bitcoin dominance. Sangat wajar karena Bitcoinnya itu bikin all time high baru, teman-teman. Tapi yang perlu diperhatikan sebenarnya, ketika Bitcoin dominance di area 61,7% ini, cenderung harga Bitcoin kan lebih rendah ketimbang harga yang sekarang di 106 ribuan tadi ya. Nah, kita lihat lagi, sekarang dia rebound seperti ini, posisinya dia udah new all time high gitu ya. Jadi mungkin kita bisa expect ketika memang di sini dia hit lagi ke previous high level sebelumnya, dan adanya peluang untuk yang terjadi yang namanya double top maybe teman-teman, dan hopefully ya. Kemudian sebentar, ya di sini up, ya di sini up lagi, another rejection, bisa ngelit untuk altcoin akhirnya terbang, dan Bitcoinnya kemungkinan besar sideway, teman. Jadi mungkin dia bermain di range sekitar 100 ribuan dolar dengan proyeksi untuk Bitcoin dominance udah mulai turun gitu ya. Jadi money flow udah berpindah nih, Bitcoinnya udah mulai slowing down, money flow pindah lagi dari yang tadinya buat ngepump Bitcoin new all time high dipindahin ke altcoin lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan ya di sini makanya kenapa yang nanya altcoin gue kenapa nih, porto gue kenapa nih, nah ini penyebabnya. Jadi ya harus lebih bersabar, dia akan visit ya, kurang lebih testing di previous high sebelumnya, dan kita akan lihat apakah ada rejection atau tidak. Harapannya ada rejection ya, jangan sampai dia bablas. Kalau bablas dia ngetes lagi di 58,4%, wah ini altcoinnya akan wassalam teman-teman ya. Itu yang perlu diperhatikan, apalagi ketika Bitcoinnya turun, Bitcoin dominance malah naik, wah altcoinnya makin kegencet ya. Jadi itu perlu sekali diantisipasi, either dia di sini adanya rejection, double top, atau malah dia mampu break ya, break di sini bikin tail candle, akhirnya dia terbreakdown, baru breakdown ya. Ini untuk antisipasi sekali lagi. Oke. Bitcoin ya secara daily so far kemarin adanya sedikit sideway, dan akhirnya tadi pagi closing candle di 104.400 dolar, which is ini bullish ya temen. Kemudian next candle tadi sempat nge-spike sampai 106.500 dolar ya. Ini udah hampir sebenarnya ke target kita yang sudah sering saya sampaikan di 108 sampai 110.000. Udah nggak jauh teman-teman, tapi ya kita bisa lihat di situ adanya rejection. Sangat wajar ketika setiap kali Bitcoin bikin new all time high ya pasti ada jarum-jarum nih kayak gini, jarum-jarum rejection, tapi dia perlahan lanjut naik lagi gitu. Jadi sekarang posisinya ini kan resistance strong sebelumnya udah mampu di flip nih menjadi support ya, 101.000 102.000 dolar lah. Kemudian area lebih bawah lagi di 99.000. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk dua area ini yang sudah mampu di break ya sama si Bitcoin. Kalau memang nanti akhirnya Bitcoin mendapatkan rejection, retracement dan lain sebagainya, ya ini menjadi dua area pantauan untuk yang nanyain si Bitcoin ya secara daily time frame. Dan kalau kita lihat lebih detail seperti time frame 1 jamnya, yes, kita lihat kemarin itu di sini kan sudah break dari high sebelumnya ya, break dari high sebelumnya, dan malah dia mendapatkan yang namanya retracement teman-teman. Nih, ini udah break, kemudian retracement ya untuk lanjut naik nih teman-teman. Dan retracementnya pun kita melihat nggak sampai bagian area demand ini ya, 99.000 sampai 100.000 ini nggak sampai nih. Tadi dia cuman testing di 100.600 dolar aja udah naik lagi, lanjut naik lagi. Dan kalau kita gunakan Fibo juga dari lowest ke highest yang terakhir, dan ya dia tes sampai 0,5 0,6 nya aja nih, kemudian udah lanjut naik tuh ya. Jadi dia nggak sampai area demandnya, dia udah lanjut naik lagi di golden ratio bagian bawah. Nah untuk progresnya ya so far masih bullish. Tentu teman-teman yang nanyain ini gimana, ya masih bullish aja teman-teman. Ini kan previous high-nya udah mau di break, palingan ini saya geser ke atas. Nah pindahin lagi, di sini adanya area demand ya, ini fresh demand. Jadi kalau misalkan area ataupun Bitcoinnya mendapatkan retracement atau rejection gitu ya secara bertahap, nah ini teman-teman bisa pantau area ini ya. Yang nanyain ini di sekitar 102.600an sampai 103.270 dolar. Untuk yang nanyain kalau Bitcoin ada retracement atau rejection, teman-teman bisa pantau area ini dulu, apakah masih bisa di follow up dengan baik atau malah akhirnya dia breakdown untuk ngejar area yang lebih bawah ya. Itu adalah another view untuk yang nanyain si Bitcoin untuk progres saat ini bagaimana sebelum mungkin dia bikin new all time high baru. Cuman ya balik lagi concern kita adalah
ini Bitcoin Dominance yang masih melaju ataupun mengalami penguatan. Altcoinnya akan ketahan teman-teman. Jadi lama sih sebenarnya saya bahas waktu itu Februari 2024 saya bahas juga, kemudian di Juli ini ada saya bahas juga BGB, dan so far sekarang udah di 3,3 dolaran teman-teman. All time high-nya di 3,5 dolar malah untuk BGB. Ya, sebelumnya kita bisa lihat progresnya ya so far di sini uptrend teman-teman. Jelas banget tuh. Ya, di sini tuh. Kalau kita gambar simple kayak gini tuh. Terus kayak anak tangga nih. Kalau misalkan saya pindahin geser ke sini, tuh jelas banget uptrendnya tuh kayak anak tangga, stabil banget. Walaupun ya di sini ada wick cukup tajam ya. Kalau kita lihat di Bitget ini sendiri, ini dari 1,17 dolar nih sampai 0,53 dolar nih. Ini pada 7 Oktober bikin tail candle panjang bener nih teman-teman. Ya cuman overall kalau kita lihat secara keseluruhan ya ini naik kayak gini, jelas banget ini uptrend teman-teman. Ya belum adanya tanda-tanda untuk dia bisa drop dan lain sebagainya atau patah tren kalau kita lihat secara overall. Ini by the way secara daily ya. Tapi balik lagi, bukan berarti untuk wah ini kan masih oke, kayaknya gue beli sekarang deh. Oke, sekarang di 3,2 dolar gue beli. Nanti kalau dia targetnya kayaknya nanti 5 dolar gitu, 5 dolar baru nanti gue jual teman-teman. Pertanyaannya apakah sampai? Ya kan pertanyaannya itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika kamu ataupun kalian memutuskan beli BGB ini di 3,2 dolar, amit-amitnya nih, ya amit-amitnya market koreksi, ya kan kita nggak pernah tahu kan kapan koreksinya, karena dia udah rally terus nih, lawan arus terus. Ya sekarang aja Bitcoin Dominance naik, dia juga naik gitu, lawan arusnya kenceng. Akhirnya dia adanya retracement, ya retracement aja nih, set before dia lanjut naik lagi. Ya tes ke EMA21 plus juga di sini ada area tahanan nih. Ya ini di sekitar 2,4 2,5 dolar lah something. Dari sini ya kamu ke drawdown berapa besar nih? Berapa persen? Sebentar guys, mana dia? Nih. Ya dari harga sekarang ke bawah aja sekitar 24-25%. Jadi kalau misalkan kamu taruh 10 juta ya berkurang 2,5. Jadi sekitar 7,5 jutaan sisanya. Nah, kamu kuat gak? Itu pun kalau dia masih kuat lanjut naik lagi. Teman-teman. Kalau dia turun lebih bawah lagi, ya turun sampai 50%, ya balik lagi ke area bawah sini sebelum dia ngepam, ya sekitar 1,6 1,5 dolar, turun 50-60%. Ya 10 juta kamu sisa 45 juta, siap nggak? Nah itu pertanyaannya. Ya balik lagi nih, nanti jangan sampai ada yang maksa beli BGB, terus ketika nyangkut koreksi dia balik ke 2 something dolar, baru bingung dan nanya ini gimana BGB masih bisa naik atau enggak. Akhirnya makin turun dengan harapan kamu BGB masih bisa lanjut ngepam, kamu di CA lagi, terus-terusan berharap, akhirnya keburu masuk bear market dan kamu akhirnya nyangkut di pucuk. Nah, kamu harus persiapkan kalau itu terjadi gimana gitu. Batas toleransi kamu floating loss bagaimana di spot ya. Dan juga sekali lagi saya nggak capek-capek ngomong, masih banyak koin lain yang belum terbang. Ini BGB juga ada terbang teman-teman. Jadi kenapa saya bahas untuk edukasi teman-teman dan juga untuk sebagai gambaran buat teman-teman yang sudah akumulasi ya area bawah. Seperti let's say di sekitar 0,86 ya di bawah 1 dolar lah. Even kemarin ini sideways di sini ya di bawah 1 dolar ya memang ya ini sempat breakdown di 0,9 something, yang udah akumulasi di sini ya udah bisa moonback, udah bisa cicil jual. Ya, teman-teman ini udah 3x lebih. 300%-an nih, teman-teman. Naiknya apalagi ketika week ini benar-benar week kamu beli sampai 0,5 something, wah. Naiknya udah gila-gilaan nih BGB. Even ini sebelumnya adanya channel atau falling wedge, kalau kita lihat dari breakout-nya pun ya ini pas ya ke area high sebelumnya nih. Ya di sekitar 1,41 sampai 1,48 dolar tuh. Dan ini udah ke-achieve teman-teman by the way. Sorry. Nah, ini udah ke-achieve terus ada aja rejection kan? Rejection, kemudian naik lagi nih. Testing EMA21 walaupun nggak nyampe. Nah, ini yang saya maksud nih. Ini kan dia koreksi kecil aja retracement. Nih, kalau kamu beli di sini nyangkut gitu ya. Tuh, udah floating sekitar 8 sampai 10%. Teman-teman, dan ini harian loh. Bukan 1 jam 2 jam, ini harian. Makan waktu 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 minggu lebih, teman-teman. Ini pun syukur dia masih lanjut naik, masih lanjut ngepump ya.
Jadi selalu siap dengan resiko kalau kamu beli di pucuk dan akhirnya koreksi gitu. Sama seperti ini. Ya ini kita belum lihat adanya koreksi atau retracement teman-teman. Dan kalau kita lihat secara internalnya ya, di sini low terakhir ke high terakhir dan ya tuh pas. Ya, areanya pas nih. Di sini pasti area terdekat tuh. Dia creating base sebelum lanjut naik. Ini di sekitar 2,5 sampai 2,73 dolar plus ada EMA21 juga, zonasi juga dapet gitu ya. Jadi ini key levelnya. Area lebih bawah di mana? Di sini nih, retracement 0,6 di sekitar 2,22 sampai 2,3 dolar. Ya, di sini tuh sempat ada pijakan. Kalau kita lihat lebih detail 4 jam. Tuh, kelihatan tuh. Ya, dia naik sempat retest di sini terus pump lagi. Teman-teman. Ya, jadi kalau nanti teman-teman lihat BGB akhirnya koreksi, ya teman-teman antisipasi dua area ini yang tadi juga sudah saya mention. Nah, retracement untuk 4 jamnya sebenarnya di sini kita bisa lihat juga nih. Ya, adanya sebuah channel. Tuh, dia udah break malah. Strong banget, tapi kita lihat dulu di sini. Ini kan high sebelumnya nih tuh. Resisten nih. Ya. Area ini krusial terdekat ketika dia udah mampu breakout. Ya, apakah di sini dia akhirnya mendapatkan rejection lagi karena kayak kemarin-kemarin gitu kan, altcoin kemarin tuh sempat ngepump ya, retest kita kira retest malah turun nih sampai area lebih bawah. Ya karena Bitcoin dominasi naik dan lain sebagainya. Ya ini untuk antisipasi nih teman-teman. Karena balik lagi Bitcoin udah new all time high, Bitcoin dominasi juga masih lanjut naik ya. Ini antisipasi sekali lagi ketika memang BGB ini belum mendapatkan koreksi. Tapi teman-teman bisa pantau juga. Kita turun time frame ke 1 jam lebih detail. Nah, ini ya, adanya rejection dan kita bisa gunakan juga Fibo ya dari low ke high-nya. Oke. Kemudian kita juga bisa pantau di sini. Ya, di sini juga adanya fresh demand nih. Tuh. Retracement terakhir sebelum ngangkat lagi harganya. Sebentar ya. Yap, di sini 3,06 sampai 3,11 dolar. Jadi at least ketika memang teman-teman lihat dari secara lower time frame dia sudah break, yes, memang break. Kemudian adanya rejection dari sini, retracement bertahap. Ya, teman-teman bisa pantau area ini. Semoga bisa di follow up dengan baik untuk dia bikin new all time high baru lagi atau setidaknya dia tes ke previous all time high sebelumnya. Nih, di sekitar 3,5 dolar. Teman-teman, ya. Jadi expect-nya seperti itu kalau memang trennya masih sekuat itu, sebullish itu. Ya, kalau ini jebol ya antisipasi untuk area lebih bawahnya lagi, even area next area demand yang tadi juga sudah saya mention secara time frame daily. Ya, untuk BGB. Nah, kemudian kalau kita lihat terakhir untuk BGB pembahasannya ya secara weekly ya, teman-teman, kita bisa lihat ya di sini adanya konsolidasi sama seperti sebelumnya nih. Udah mulai slowing down, sideways, kemudian pump lagi, slowing down, sideways, pump lagi gitu. Jadi, kita belum lihat BGB setelah pump ini belum adanya sideways dan another correction. Jadi ya lebih baik balik lagi sih cari koin lain. Karena karakteristiknya BGB seperti itu ya, kita bisa lihat di sini. Dia ada pump, sideways. Dia ada pump, koreksi, pump lagi, sideways. Tuh. Ya, jadi cenderung setelah pump dia adanya koreksi dan sideways. Oke, dan untuk targetnya BGB kita bisa ambil dari high ke low yang sebelumnya juga. Ya sebenarnya ini beberapa area juga udah ditembusin next angka psikologis. Ketika memang dia udah mampu break lagi ke ATH lamanya di 3,5 dolar, ya next di 5 dolar. Tapi balik lagi bukannya buat teman-teman FOMO, tapi bisa cicil jual ya di harga sekarang pun mau cicil jual juga nggak apa-apa. Ya, jadi palingan itu yang bisa saya update untuk BGB dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.